Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasna Ivanka Galingging dari kelas 11 MIPA 5 di MAN 3 Medan. Dalam video ini saya akan membahas dan menceritakan secara singkat bentuk-bentuk perjuangan diplomasi yang berupa perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, dan konferensi meja bundar. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu diplomasi. Untuk menghadapi ancaman Belanda yang akan mengembalikan penjajahannya, pemerintah Republik Indonesia menjalankan dua strategi. Yang pertama, strategi melalui cara perundingan atau diplomasi. Yang kedua, melalui cara perjuangan. Dan kali ini saya akan membahas tentang cara melalui diplomasi. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita singkat yang pertama, kenal latar belakang, waktu dan tempat, tokoh, isi, dan dampak perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati merupakan perjanjian bersejarah antara pihak Indonesia dan Belanda dengan Inggris sebagai mediator yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 November 1946 di Linggarjati, Cirebon. Namun, penandatanganan perjanjian tersebut baru disahkan secara resmi pada tanggal 25 Maret 1947. Diselenggarakannya perundingan Linggarjati ini dilatar belakangi oleh masuknya Agni yang diboncengi Micha di Indonesia. Hal ini karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia yang menyebabkan konflik antara Belanda dan Indonesia seperti peristiwa 10 November di Surabaya. Dan pada akhirnya diplomat Inggris yang bernama Sir Archibald Clarke mengundang Indonesia dan Belanda untuk mengadakan perundingan yang dilaksanakan di Hoge Valley. Namun, perundingan tersebut gagal dan pada akhirnya dilanjutkan pada akhir Agustus. Kemudian, pemerintah Inggris mendatangkan Lord Killern ke Indonesia dalam upaya menyelesaikan perundingan antara pihak Belanda dan Indonesia. Pada tanggal 7 Oktober 1946, dibukalah perundingan yang dipimpin oleh Lord Killern yang bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta. Dalam perundingannya menghasilkan kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober 1946 dan melakukan perundingan Linggarjati pada tanggal 11 November 1946. Waktu dan tempat dilaksanakannya perundingan Linggarjati. Yang pertama, waktu dilaksanakannya pada tanggal 11 sampai 13 November 1946. Untuk tempatnya dilakukan di Linggarjati, Jakarta. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Sultan Syahrir, Akagani, Susanto Tirtoprojo, dan Muhammad Roem. Pemerintah Belanda yang diwakili oleh Wim Schermerhorn, Van de Mulk, Max van Poel, dan F. de Boer. Pemerintah Inggris yang sebagai mediator yaitu Lord Killern. Isi perjanjian Linggarjati. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Belanda sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat yaitu Kalimantan Timur Besar sebelum 1 Januari 1949. Yang keempat, dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, pemerintah Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Dampak perjanjian Linggarjati. Dampak positif, Indonesia mendapatkan pengakuan secara de facto dari Belanda. Dampak negatif, wilayah Indonesia semakin sempit karena yang diakui hanya wilayah Sumatera, Madura, dan Jawa saja. Perjanjian Renville disahkan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal Amerika Serikat. Berapa poin yang menjadi hasil perundingan perjanjian Renville yaitu yang pertama, wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Yang kedua, TNI harus ditarik mundur dari Jawa Barat ke Jawa Timur. 3. Disetujuinya garis demokrasi pemisah antara Indonesia dengan daerah penduduk Belanda. Adapun pasca perjanjian Renville. Yang pertama, hijrahnya divisi Siliwangi. Yang kedua, peristiwa berdirinya negara Islam Indonesia.
Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag. Konferensi Meja Bundar digelar setelah Indonesia dan Belanda melalui jalur diplomasi sebelumnya. Pun isi KMB sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pengakuan kedaulatan selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 30 Desember 1949. Yang ketiga, masalah Irian Barat akan diperundingkan lagi dalam masa 1 tahun. Yang keempat, antara RIS dan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. Yang kelima, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dan kapal-kapal perang kecil akan diserahkan ke Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk bentuk-bentuk perjuangan diplomasi. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.